Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi sudah siap memulai pelajaran pada hari ini? Siap. Oke, kalau siap, siapa yang nggak masuk hari ini? Dela nggak masuk, Kak Dela. Oh, Dela nggak masuk. Oke. Siapa lagi? Ada lagi yang nggak masuk? Nggak ada ya? Oke. Mari kita sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sebelum Pak Iril melanjutkan kepada materi berikutnya, materi kemarin tentang mawas diri. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Jadi apa itu ghibah, apa itu tabayun? Jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita bisa memahami apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Yang nomor 2, nanti kalian akan membedakan apa itu ghibah, apa itu review produk, dan apa itu tentang materi produk. Dan juga nanti yang terakhir bagaimana kita akan mempelajari tentang penggunaan teknologi yang mana sekarang ini sudah banyak sekali tentang hoax yang beredar. Oke, saya tampilkan share screen untuk persiapan tentang materi kita. Jadi materi kita yang pertama yaitu tentang ghibah. Anak-anak paham kira-kira apa itu ghibah? Ada yang tahu tentang ghibah? Rasan-rasan, Pak. Oh, rasan-rasan. Ya, betul sekali. Apalagi? Gosip. Gosip masuk. Mungkin ada yang lagi yang paham tentang ghibah? Silahkan. Nah, orang lain, Mbak. Membicarakan aib orang lain. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya ghibah dan melaksanakan yang namanya tabayun. Oke, coba dilihat. Nah, di sini ada gambar mulut yang di X. Menurut kalian, apa arti dari mulut yang disilang itu? Ada yang tahu? Mulutmu harimaumu, Pak. Mulutmu harimaumu. Jadi, hati-hati dalam menjaga mulut. Nah, sekarang pengertian dari ghibah. Ghibah itu artinya menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Contohnya, tak kasih contoh. Bu Fitri ikut jerawatan. Nah, secara diam-diam mengatakan seperti itu adalah contoh dari ghibah, ya. Maka dari itu jangan sekali-kali kalian melakukan ghibah karena mulut ini lebih tajam daripada pedang. Maka hati-hatilah kalian menggunakan mulut kalian. Oke. Dalil larangan ghibah sesuai dalam
Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Silakan Abul Hasan As-Sajali. Silakan dibaca. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ikhtabiru kasyura ila akhiri, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Oke, tepuk tangan untuk Jali. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi dalam hal ini diibaratkan seperti makan bangkai. Kalian tahu bangkai? Nah, bangkai Pak, itu tahu, Pak. hal yang menjijikkan. Maka jangan sekali-kali kalian melakukan hal seperti itu. Nah, coba dilihat. Menurut kalian, dalam hal ini ada gambar apa itu? Menurut kalian? Lidah, Pak. Nah, hati-hati. Meskipun lidah tak bertulang, tapi lidah tersebut bisa lebih tajam daripada apapun. Maka daripada itu, kita harus bisa menjaga lisan kita. Agar apa? Agar tidak sampai mengatakan hal-hal yang negatif. Karena ketika kita menggunakan mulut kita, maka itu bisa menyakiti orang lain. Maka hati-hatilah dalam berkata. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada perbedaan antara gibah, kritik, dan review produk. Nah, gibah itu dilarang dan dosa besar, ya. Jadi dalam hal ini kalian tidak boleh menyebarkan aib seseorang. Apalagi sekarang banyak sekali orang-orang apa-apa dibuat status, apa-apa dibuat status. Maka hati-hatilah. Itu yang namanya gibah. Ya, membicarakan orang lain. Nah, apa bedanya sama kritik? Nah, kritik ini adalah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Contohnya, Habib itu belajarnya kok sendirian lah. Ayo gabung sama yang lain biar enak kayak gitu. Jadi dikritik. Ya, pada umumnya disampaikan langsung ke objeknya. Ya. Jadi kritik ini hukumnya mubah. Dan juga ada yang namanya review produk. Nah, sekarang kan sudah zaman-zamannya online. Semua paham terhadap jual beli online. Apalagi kalian sudah SMP, mungkin sudah tahu tentang jual beli online. Nah, jadi review produk ini biasanya menjelaskan tentang kualitas suatu produk berdasarkan pengalaman penggunanya. Ya. Bertujuan untuk membantu orang lain untuk memperoleh informasi sebelum membelinya. Jadi contohnya, tas ini terbuat dari kulit sapi dan lain sebagainya. Itu review produk. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita akan melaksanakan tabayun. Nah, apa itu tabayun? Jadi di sini pengertian dari tabayun. Tabayun itu berasal dari bahasa Arab bayyana yubayyinu, yang artinya jelas. Mencari kejelasan tentang sesuatu. Jadi kita kalau ada orang mengatakan sesuatu, nah kalau menurut kita tuh jari ini, nah itu jangan langsung diambil mentah-mentah. Kita harus cari terlebih dahulu. Nah, jari ini sopo? Nah, seperti itu. Kalau memang jari ini, nah itu perlu dicari kebenarannya. Nah, yang dinamakan tabayun, mencari kejelasannya. Nah, menurut istilah tabayun ini adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang harus dicek and recheck kebenarannya. Jadi, kalian ketika sudah mendapatkan informasi, jangan langsung diambil mentah-mentah. Dicari dulu kebenarannya.
Itu yang dinamakan tabayun, jelas. Jadi kita harus mencari sesuatu yang jelas. Apalagi sekarang zamannya teknologi, yang mana beredaran berita-berita, termasuk katanya tadi gosip, hoax, dan lain-lain. Nah, ini dalil perintah tabayun ada pada surat Al-Hujurat ayat 6. Silakan Habib dibaca. Surat Al-Hujurat ayat 6. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke, silakan Ida dibaca artinya Ida. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Oke, terima kasih Habib, terima kasih Ida. Silakan tepuk tangan semua teman-teman, silakan. Nah, arti dari tabayun, sharing sebelum saring. Artinya apa? Kita harus mencari kebenarannya. Yang jelas itu seperti apa, bagaimana itu. Jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah sebuah informasi. Oke. Sekarang Pak Iril mau memberikan LKPD, yang mana di sana itu ada kelompok, yang mana setiap kelompok ini harus menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Iril buat. Jadi di sini saya buat jadi 3 kelompok. Nanti 3 kelompok itu tugasnya silahkan mencari tentang apa itu, pengertian apa itu gibah, dan contohnya gibah itu seperti apa, tabayun itu seperti apa, dan bagaimana caranya kita untuk menghindari yang namanya berita palsu. Silahkan membuat kelompok ya. Kelompok 1 ketuanya Habib, kelompok 2 ketuanya Hendra, kelompok 3 ketuanya Abul Hasan, kelompok 4 ketuanya Fitri. Sudah ya? Oke. Bagaimana? Sudah paham terhadap materi gibah, materi tabayun, dan perbedaan dari gibah, review produk, sama kritik? Sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Kalau gitu Pak Iril bagikan. Ini ada soal-soal ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakan minggu depan, dikumpulkan. Jadi ini adalah tugas-tugas. Tugas-tugasnya itu ada 10 ya. Nanti kalian semua dikerjakan di rumahnya. Ini adalah PR. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, coba saya tanyakan dulu sebelum akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Coba siapa yang belum ya? Eka, coba Eka. Gibah itu apa, Eka? Gibah itu membicarakan keburukan orang lain, Pak. Oke, pintar, 100. Silakan tepuk tangan untuk Eka. Oke, sekarang Nurul. Apa itu tabayun, Nurul? Meminta kejelasan, Pak, Oke. tentang kabar-kabar yang buruk. Oke, harus meminta jelas tentang kabar-kabar yang buruk, tidak boleh langsung diambil mentah. Ya, itu. Jadi, pada pembelajaran kali ini dengan tema
menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, jadi kalian sudah paham apa itu gibah, apa itu tabayun, terus bagaimana kita harus menanggapi tentang hoax yang terjadi, yaitu berita palsu pada era ini. Nah, sudah gitu, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Irul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Irul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.